Ta'arufan itu ialah mengenal calon, ya, calon kita yang tujuannya untuk menikah dan mengenalnya secara syariat. Maksud secara syariat tidak melanggar daripada perintah Allah atau larangan Allah, la taqrabuz zina, dekati zina. Tapi kalau pacaran ini lebih identik dengan zina sehingga dilarang. Ya, jadi letak perbedaannya di mana? Kalau ta'arufan dia secara terang-terangan, kalau pacaran secara sembunyi-sembunyi. Ya, betul ya. Kalau pacaran nyanura minggu ya tung ngon Honda budah berangkat jak tung leh maghrib puo posip leh malam. Kalau ta'arufan enggak ada istilah seperti itu, datang orang tua sampai ke rumah dan melihat jalan hanya sebatasnya. Lepas itu yang dianjurkan dalam syariat bagaimana? Bisa kita mengenal pasangan kita melihat wajah atau dua tangan, dua-dua. Melihat wajah dan dua tangan. Atau bisa juga kita suruh kita kasih utusan. Ya. Takun ba yang maksud yang pasti calon tanya uragam pasti calon tanya urang nya kan? Yang akan mencong kan? Aurinang. Yang takkan ba aurinang yang terpercaya. Bu, Kak, siapapun dia, tolong lihat. Yang boleh dalam Islam ya, tolong lihat calon saya di mana ada kekurangan. Boleh menilai, boleh melihat seluruh tubuhnya kecuali antara ini ya. Itu sesama wanita. Yang tayu ba aurinang tondor dia langsung. Tapi kalau pacaran langsung sendiri yang lihat, itu bedanya ya. Langsung sendiri yang lihat. Hanya sensor. Ya, tapi kalau ta'arufan melalui yang kita utuskan tersebut juga perempuan. Coba lihat. Nah, utusan ini boleh datang ke rumah calon ini dan mengatakan patna kekurangan, dan si wanita ini tidak boleh sembunyi long nak kekurangan ini nak kurap dah ini sampingnya mesti dah pegang baju. Hanya tahu. Ya, harus bilang terus terang. Cilung kalon. Ini bukan aib, karena ini adalah untuk berumah tangga. Kalau menyampaikan aib, dia tak pegah bahasa kampung. Pane ji, muka laga kurap yambe. Nya kan menyebarkan aib. Ini kita sampaikan untuk yang berhajat. Ya, ini karena kebutuhan. Kalon, patah. Ya, nambah getik sanginnya pegah. Bisa diterima enggak? Kira-kira saya enggak bisa terima kalau bau ketiak. Kehana berarti. Ya, enggak jadi. Sehingga dalam Islam ada aturan jika seandainya ada istri, maaf kita bilang, perempuan yang melakukan penipuan dalam hal perawan, maaf ya. Karena perawan dan tidak perawan ini tak kena juga, tak urut jaro, tak urut mata, hana nampak zahir. Ya, tidak bisa kita pastikan bagaimana. Tapi juta kalian yang jelas, ya. Orang-orang tertentu yang hanya bisa melihat. Di ketika seorang perempuan itu menipu calonnya, begah kalih mentang perawan, ternyata tidak. Maka di saat malam pertama, jika diketahui ternyata tidak lagi, ya, banikalan kahanale, maka wajib bayar mahar kembali, bahkan bisa minta ganti rugi. Nah, kalau oleh suami, tapi dengan catatan jangan bukan harus jelas berasai le ya nyokon alah ana masalah 3 mentung dah nak tungle tak boleh itu minta lagi maharnya. Ya, tak boleh lagi minta ini kan banda kalian memang hanali perawan, berarti boleh langsung minta kembali mahar dan bisa minta ganti rugi nyamban para haurineng. Jadi tidak boleh seorang wanita ini menyembunyikan aibnya kepada calon. Ini namanya ta'arufan. Ya, kalau pacaran ya seperti kita bilang tadi, jelas-jelas. Dalam Al-Qur'an jelas yang dilarang, la taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Pacaran itu dekati. Ya, itu yang dilarang. Jadi inti yang ingin kita katakan adalah dalam setiap berumah tangga maka perlu ilmu dalam berumah tangga. Makanya kita perlu mengkaji kitab
Ukulu dijen sebagai bekalan kita dalam berumah tangga. Karena siapapun nanti suami kita, dialah pemimpin bagi kita. Baik tak fikir tengok nak kuliah, tamat S1, tamat S2, ternyata suami dapat urung AU, Angkatan Udara EU. Tetap itu suami kita. Ya? Tetap itu suami kita dan wajib kita hormat dia. Apapun dia. Tak mesti dia pekerjakan kantor. Ada jino nama cewek tengku habis-habis kuliah ni kalau nentai yang jodoh. Ya. Intinya siapapun yang telah menjadi suami maka wajib kita mengkhidmat. Jadi jalan untuk cara kita berkhidmat maka perlu kita mengkaji kitab Ukulu Dijen yang akan kita bahas sebagai bekalan. Yang kali bagi karena napu ini yang paling parah. Berumah tangga terus tidak ada ilmu. Ini paling parah. Kenapa? Apapun yang terjadi dalam rumah tangga dia nggak tahu. Ini benar, ini salah karena kejahilannya dalam ilmu pengetahuan, dalam masalah ilmu dalam berumah tangga. Sehingga maaf kita bilang terjadi sesuatu hal konflik dalam rumah tangga, bahkan terjadi perceraian, tidak adanya ilmu mengakibatkan anak kedepu yang kada cerita sudah jatuh. Ya, nak kejadian. Pak kejadian, ini nak tanya sih. Lo semua. Ya. Tidak ada ilmu dalam berumah tangga. Sekarang sudah pergi mengaji, agak bak buat tanya jamaah doa sih. Ya. Sudah tahu bahwa begini tata caranya jatuh talak. Dan hal itu telah terjadi tahun yang lalu ataupun 2 tahun yang lalu. Sudah berlalu lah. Bagaimana? Harus mengambil sikap. Ini yang heda. Suaminya melakukan perceraian dalam ketika marah. Watai bengeh gemeceri. Jatuh enggak talak? Nyo bele tata yang bak. Adik-adik jatuh enggak talak? Di saat suami marah, suami mengatakan kah lonceri. Jatuh enggak talak? Di saat suami sangat marah, jatuh enggak talak? Hah? Jatuh. Walaupun di saat sangat marah, kecuali gila, itu yang enggak jatuh. Ya, gila. Nya gila menyepit sabar, mabuk, itu tetap jatuh. Ada pakai ni, apa ni? Lah kolong yang kepit sabar, kena nak geteh. Wah nak geteh. Baju pun itu pun. Itu tetap jatuh. Lebih-lebih lagi normal, tapi saat jatuh talak. Kalau terjadi lagi kan, menurut pemahaman orang tersebut tidak karena saat marah. Kakak hong enggak ada yang bidan. Tak boleh tengku lama dum yang pak toto pakahan tak tanya. Enggak ada yang bidan. Begitu ada hanya pupu. Kedua tahun sudah bercampurlah lagi. Cino benar pengajian. Belum pegah-pegah lagi yang karut, baru tinggal pakai karut. Ya, ini gimana solusinya ini? Kan susah kita karena sudah berlalu dan sudah berlaku. Itu akibat apa? Tidak adanya ilmu. Makanya perlu kita mengkaji ilmu dulu. Masalah munakahat, masalah ilmu dalam hendak timang suami itu wajib ada pada diri kita perempuan. Kah suami hana mufhum dia mufhum. Ya. Kah? Ya. Alhamdulillah pada hari ini kita mengkaji kitab Ukulu Dijen ya, pada permulaan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyina wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Adapun kemudian daripada itu, maka inilah suatu mahmah yang ditakutkan atas tiap-tiap perempuan yang bersuami, yaitu mengerjakan pekerjaan yang jadi durhaka akan suaminya. Alhamdulillah di setiap pengarang musannif pengarang kitab tetap adalah setiap melakukan permulaan kitab mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Apa makna alhamdulillahi rabbil alamin?
segala puji kembali kepada Allah Rabbil Alamin, Rabb Tuhan yang menguasai sekalian alam. Ya, jadi hakikatnya semua puji ini hanyalah milik Allah. Karena semua yang Allah ciptakan ini hanyalah Allah Maha Pencipta. Allah menciptakan kita cantik. Hakikatnya siapa yang cantik yang berhak kita puji? Orang yang cantik tersebut atau Allah Ta'ala? Allah Ta'ala. Maksudnya tirau rungkun. Tak tari namanya boh hidung mancung, babah jubut, matai lukip lagak dat. Oh, patah manyam yang menurut jamun. Yang jenuh hanalah kulih patah manyam dengku bonding ya. Bonding jenuh. Cukup lagak namanya. Wateta kun cukup lagak namanya siapa yang menciptakan dia? Allah. Hakikatnya kita memuji Allah Sang Pencipta. Jadi semua puji itu milik Allah. Ya. Kaya dalam setiap ibadah pun, yaitu ibadah yang paling utama solat, tidak boleh kita tinggalkan yang namanya Al-Fatihah. Apa itu di Al-Fatihah? Ada memiliki 7 ayat. 3 ayat untuk Allah, 1 ayat untuk bersama, dan 3 ayat lagi untuk kita makhluk. Komplit di situ di surat Al-Fatihah. Mana 3 ayat untuk Allah? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik kita memuji untuk Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Pengasih dan penyayang. Waalaikumsalam. Ya. Itu pada nama Allah, untuk Allah. Maliki Yaumiddin. Apa makna Malik Yaumiddin? Itu siapa? Allah. 3 ayat itu untuk Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Itu antara kita dengan Allah. Ikatan hubungan kita hamba selalu meminta tolong dan menyembah hanya Allah. Ikatan hamba dengan Allah. 1 ayat. Ihdinas sirah. Apa maknanya? Tunjukkanlah. Untuk siapa? Untuk kita. Kita meminta kepada Allah supaya ditunjukkan jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemana makna? Ya. Ghairil maghdubi 'alaihim. Ya, dan jangan engkau memberi kepada orang-orang yang sesat. Tamlakir kepada Allah baik Nabi Allah Tuhan kulung kepada jalan yang god, yang lurus sebagaimana jalan-jalan yang engkau beri petunjuk kepada orang yang engkau beri petunjuk. Jangan engkau beri kepada sebagaimana kepada orang yang sesat. Ya, waladhdallin. Itu 3 ayat untuk kita hamba adil. Makanya dalam setiap ibadah terutama solat, maka wajib atau rukunnya yaitu Fatihah jangan pernah kita tinggalkan. Ya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyina wal mursalin. Selawat dan salam kepada baginda Sayyidina Muhammad. Sebagai khatamin nabiyina, sebagai penutup segala nabi wal mursalin, dan penutup segala rasul. Kita jangan pernah lupa dan selalu mengucapkan yang namanya selawat. Apa makna selawat? Mengucapkan keselamatan. Yang selawat dan salam karena Mekah dikhen dia ayang khen. Rasulullah sudah pasti selamat. Sudah pasti masuk. Kenapa kita mesti berselawat lagi, mengucapkan atau berdoa selamatlah lagi? Yang kiban jawaban kira-kira. Iya. Ya. Karena yang kita ucapkan selamat untuk Rasulullah sebenarnya bukan kita mendoakan keselamatan Rasulullah. Rasulullah memang sudah tapi kita memohon supaya Rasulullah memberi syafaat menolong kita di akhirat.
Makanya di akhirat nanti adalah kita mempunyai hak otonomi khusus sebagai umat Nabi Muhammad, yaitu dapat syafaat daripada Rasulullah. Siapa yang ditolong? Yaitu kepada umat-umatnya yang ingat kepada dia di saat di dunia. Makanya di bulan Maulid kita mengadakan kanduri Maulid, membesarkan hari kelahiran Rasulullah. Kita ingat kepada Rasul, insyaallah Rasul akan ingat dan memberi syafaat untuk kita nanti di akhirat. Ya kan, ya kauri mulut tak berat. Ya habis. Mana betul? Mana petang mampu ibe mampu sabon ko. Mana kampung? Sertu. Nak petang betul. 70 anu oi. Ha? Mana agam? Kami 70 ribu anu ya. Mami tak banding mana petang? Sehingga mana petang? Hoi tak jak kauri mulut mana petang tu. Murah atau ayam merah? Ayam merah. Kan pokoknya ya takut habis uang untuk kenduri Maulid. Teman orang kiamat lah kata Rasulullah ditolong kira-kira mana nak potong kako. Nak tolong balung. Ini kalau ada rezeki kendurilah Maulid dengan ikhlas. Ni kira-kira ron hai nak mana potong baik mana potong kauri. Ya, itu. Kau yang hawa-hawa ratnya yang kenduri. Maksud contoh di mana kampung long hae long. Dalam si kameng long hae long. Pakai baik long kauri dengan si kameng. Mana drone zero hae, si kameng long riang jadi kauri juga nak pupu. Ya. Baik mana akan sakit ni. Ya tak mana yang sahan harapan dia. Yang ni nak kauri. Ha. Ada mana wadi urun Tuhan dia tak pegah di kampung yang kauri yang gagak panel mi. Asai katanya kanduri mulut tika sakit mano. Alehnya yang pi. Asai kauri kan gede kauri mulut tika sakit bukan. Bukan. Yang intinya jangan pernah kita melupakan yang namanya selawat kepada baginda Rasulullah sebagai penutup Nabi dan Rasul.